Nabi ada 4 bulan istimewa. Ada Muharram, ada Sya'ban, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Kata Nabi, siapa yang berbuat banyak baik di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan. Maka kalau mau buat baik bulan inilah banyak-banyak, Pak. Buat baik, Pak, bukan makan aja, ngunyah orang dua yang dari tadi, anak-anak. Buat ketua DPR, gak wakil gubernur sama aja cerita begini. Gak ada segan-segan yang tengok. Aku dari tadi duduk, gak ada dipersilakannya makan. Begitu agak ceramah digasnya satu, 7 biji salah nih dengan 4 biji. Sisakanlah aku Pak Wagub. Namanya pandangan umum, apa yang kupandang ku umumkan lah. Siapa yang menyenang, siapa yang berbuat baik di 4 bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Amin. Tapi ingat, sebaliknya, siapa yang berbuat kemaksiatan dan kemungkaran serta kejahatan di bulan yang 4 disebutkan Nabi tadi, dilipat gandakan juga dosanya. Maka seimbang. Apakah bulan yang lain itu nggak dilipat? Apa nggak bulan lain nggak berdosa, Ustaz? Tetap, tapi yang bulan ini istimewa ini, Pak. Maka jangan main-main kita. Ini bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi bulan Ini bulan Zulqa'dah, maaf, banyak orang yang sudah berangkat haji. Saya selama kemari saja sudah melihat 2 kloter yang berangkat Provinsi Kepri. Ya Pak ya, benar. Sudah 2 kloter. Coba. Kan hebat jadi tamu Allah itu Pak, betul. Makanya orang kalau sudah pergi haji itu nggak usah sombong lagi. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah engkau mengerjakan haji. Jikalau kau mampu di sini bukan harus kaya Pak. Banyak orang yang susah, nggak kaya-kaya kali tapi bisa berangkat haji kok. Makanya model haji ini ada 3. Ada berapa? 1. Ada model haji linasab karena keturunan. Onyang tahu moyangnya, dari moyang dia, dari onyang dia udah haji, keturunan haji, jadi semua haji sampai ke dia. Nggak heran kita kenapa, keturunan orang kaya Bang. Yang kedua, ada haji lil kasab, haji karena kerja kerasnya Bang. Dia kerja di tabungnya, dapat gaji disimpannya untuk apa? Tabungan haji. Dia buka lahan bercocok tanam, ditanamnya padi, ditanamnya sawit, ditanamnya kangkung, ditanamnya sayuran, panen, dijual, berangkat haji. Ada itu Ustaz? Ada. Tetanggaku ini masih mending Ustaz Suman, 4.000 meter kan. Kalau tetanggaku tuh punya tanah cuman 1 ranti. 1 ranti itu berarti berapa? 20 kali 20, 400 meter Pak. Ya kan? 400 meter luasnya. 20 kali 20 kan kecil itu Pak. Tapi karena kesungguhannya, maaf, dikelolanya tanah itu bagus-bagus, ditanaminya kangkung yang ditanaminya. Begitu panen dijual kangkung itu, bisa dia berangkat haji. Tapi memang jual kangkungnya sama tanahnya sekalian, memang arti itu. Kalau kangkungnya aja mana bisa Pak Wagub. Namanya juga usaha kiai kan. Benar. Jual kangkung sama tanah-tanahnya sekalian, gua berangkat haji. Haji karena kerja keras. Ada yang ketiga namanya haji linasib. Haji karena nasib. Nah, inilah nanti Ustadz Agus Subhan. Dipepetnya Wagub, dipepetnya ketua DPRD, jadi barang tucai.
paten kali kau ya aku bilang, kasih apa ilmunya aku bilang. Insya Allah doa kita barengan tahun muka ya bang. Insya Allah. Nih, ya, ini haji nasib. Nggak sengaja dia, tahu-tahu berangkat haji aja. Cemana Ustaz pulang dengar tablik akbar, mau masuk jalan raya, pas mau nyebrang dihantam sama orang kaya. Wah, jatuh motornya. Rupanya orang kayanya ini baik hati. Dibawanya ke rumah sakit, biaya perobatan semua ditanggung. Begitu sadar ibu itu karena ditengok pakai pakaian putih, habis dengar tablik akbar, sudah siuman Bu Hajah. Tenang Bu Hajah ya, ini semua biaya rumah sakit dan perobatan sudah kutanggung Bu Hajah, yang penting sehat. Apa jawab ibu itu? Maaf Pak, saya belum haji. Oh belum haji toh, udah ibu, tahun ini kita berangkat haji. Ya Allah, karena nasib. Makanya Bu, siapa yang mau cepat berangkat haji itu nanti nyebrang nggak usah nengok-nengok. Kalau bisa mobil pas kenceng-kencengnya ibu nyebrang gitu. Ini haji lin nasib. Makanya kata Nabi, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu ya sedekah. Sama siapa Ustaz? Anak yatim itu, santuni dengan baik-baik. Ini yang mengundang keberkahan. Jangan sampai apa yang dikatakan Allah di ayat sebelumnya. Apa kata Allah? Akraman. Manusia ini kalau dititipi sesuatu bang, dia sombong. Akraman. Apa maknanya itu Ustaz? Oh ini Allah sedang bersamaku, ini Allah sedang berpihak kepadaku. Tapi ketika dicabut Allah, ahanan Allah dia. Apa makna ahanan itu? Kejam Allah dia, nggak sayang Allah sama aku ya. Dicabutnya semua kenikmatan itu ya. 16 tahun awak kadis pemadam kebakaran aja. Gitu lah umpamanya ini. Makanya jangan duduk di depan kalau nggak mau jadi bahan. Ini apa lagi? Kopi apa dikotor itu? Kopi. Ya Allah, aku dari tadi duduk nggak ada keluar kopi, begitu ceramah. Kalian kok nggak ada gini sih? Maksudnya diundang apa ini? Untuk menzalimi aku aja? Gimana ini? Maka ketika Allah berikan kemuliaan, kita jangan lalai Bu. Jangan sampai nanti kelalaian kita itu menyebabkan ahanan Allah menghinakan kita. Maka keberkahan Allah itu salah satunya apa? Lewat harta kita itu Allah pengen kau sadar manusia, hartamu itu cuman titipan, hartamu itu cuman sesaat kupinjamkan sama kau. Jabatanmu itu cuman sebentar. Jadi ketua DPRD 1 periode 5 tahun cuman sebentar, tahu kau iman? Makanya pokoknya dia untuk umat supaya apa? Nggak sombong. Jadi wakil gubernur cuma 5 tahun yang mengat. Pak Kadin mana berani gitu. Aku pun jantungan juga ini. Dekat karena orang ini abang kuburan ya begitu. Ya betul. Maka Allah menyadarkan itu melalui tangan-tangan anak yatim, itulah nanti doa-doa itu akan terkabul Pak. Amin. Insya inilah yang menjadi apa Ustaz? Pemancing bagi kita dapat kebahagiaan dunia, dapat kebahagiaan akhirat. Punya harta jadi sedekahin. Ada harta ya daftar haji. Ada Ustaz apa? Daftar haji lama Ustaz. Kalau mau cepat furoda mandiri. Kalau ada hartamu, kalau enggak ya ngantri. Aku pun ngantri kok. Kecuali haji ini nasib tadi ya, juren cerita Pak. Nih bulan Zulqa'dah orang udah berangkat pergi haji. Hartanya digunakan untuk di jalan Allah. Nah ini yang jadi saksi lagi. Apalagi di bulan Zulqa'dah ini, nanti orang mempersiapkan untuk ibadah kurban. Jangan pelit awak sama harta awak. Jangan sampai harta awak itu dicabut keberkahannya sehingga hilang kebaikan dunia dan akhirat.
sebelum ditampar Allah, sebelum diingatkan Allah, keluarkan dulu. Jelas? Kurban nggak mesti lembu. Biar kambing, ala Ustaz nggak bisa beli kambing yang mahal Ustaz, yang mirip biri-biri itu Ustaz, kambing kacang. Kalau kambing kacang yang kecil-kecil tuh nggak sanggup kambing kacang Ustaz, kambing sondesit. Suruh kurban ada alasan kau ya, jijik aku nih orang gitu. Jangan banyak alasan. Maaf ya Pak, kenapa kita disuruh kurban? Supaya apa? Kita ini sadar semua ini titipan. Tengok hebatnya Ibrahim alaihi salam, Bu. Ibrahim kenal Ibrahim orang Tiban. Ibrahim alaihi salam itu, maaf, hartanya banyak Bang, banyak Pak Wagub, banyak Bang Iman. Harta Ibrahim itu, ontanya banyak, kambingnya banyak. Itu tiap tahun Ibrahim itu tidak kurang dari 100 ekor unta, 100 ekor kambing yang dikurbankan dia. Ibrahim tuh. Kok DPR gimana tahun ini? Ada 100, Pak Wagub. 50 ya. Iyalah. Harus gitu. Gak usah ketawa Pak Ketua MUI berapa? Ya benar Ustaz. Ini Ibrahim, apa kata orang-orang kampungku? Ibrahim, kau kok begini banyaklah menyembelih hewan kurban ini? Allah, kata Allah, ini cuma titipan ini. Makanya kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad, kenapa Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah? Khalilullah itu kan kekasihnya Allah, Kiai ya. Ternyata salah satu faktornya itu apa Ustaz? Salah satu faktornya kenapa Ibrahim alaihi salam itu menjadi kekasih Allah, salah satu faktornya adalah, dengar Bapak Ibu, Ibrahim itu ternyata dia kalau makan siang dia tidak pernah makan sendiri Pak, dia ajak orang lain. Nah panitia, dia kalau makan dia nggak pernah makan sendiri-sendiri, dia ngajak orang. Dia kalau ngopi tak pernah ngopi sendiri-sendiri, diajaknya orang-orang sebelahnya. Dari tadi dibiar-biari kok makin menjadi gitu. Ibrahim tuh Pak, kalau dia dapat nikmat, dia panggil orang-orang untuk menikmati nikmat titipan Allah itu, dinikmati sama-sama. Kenapa? Ibrahim sadar ini dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Ini yang buat kita bahagia dunia akhirat tuh Pak. Makanya Ibrahim itu hartanya luar biasa. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Kenapa? Dia sadar dari Allah dan kudu harus dikembalikan kepada Allah. Ibrahim Bang. Ibrahim Pak Ketua. Kau banyak kali kau menyembelih ini Ibrahim, biar semua dapat, biar semua merasakan. Apa kau nggak takut rugi? Ngapain aku takut rugi? Yang ku sembelih ini masih ada lagi induknya, tahun muka, udah melahirkan lagi, udah beranak lagi. Apa yang harus aku takutkan? Ya Ghani, Allah itu yang maha kaya. Ya Razak, Allah itu yang ngasih rezeki. Kenapa kita harus takut hari ini? Yang buat hari ini kita cemas Bu. Bu. Yang buat hari ini kita cemas dalam hidup, kenapa Ustaz? Satu aja yang buat kita cemas, karena kita terlalu sibuk memikirkan yang bukan yang harus kita pikirkan. Kita memikirkan yang menjadi ranahnya Allah. Yang kita pikirkan itu punya kita aja. Urusan Allah nggak usah kita pikirkan. Kalau bahasa simpelnya Bang, jangan mikirkan besok, hari ini aja. Tidur pun belum. Tidur dulu baru mikirkan besok gitu loh. Kenapa harus tidur dulu baru mikirkan besok? Belum tentu waktu tidur itu awak bangkit lagi. Belum tentu awak dari tidur itu bakal hidup lagi, kan begitu. Maka selagi ada kesempatan, berikan kenikmatan itu, bagikan. Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Bukankah kemaslahatan bersama itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi? Kan begitu.
Jadi pemimpin itu gitu konsepnya, untuk kemaslahatan umat. Ada pokir kasih untuk umat, nggak usah untuk telan sendiri. Karena pemimpin itu misinya kan cuma satu, biar tekor asal tersohor. Kalau jadi pemimpin mau cari untung, nggak usah jadi pemimpin, jadi pengusaha aja. Karena salah satu jalan rezeki yang mudah untuk kaya, salah satunya Pak, berdagang, berniaga. Kan Nabi yang ngajarin, Pak. Betul apa ya? Ya ini Ibrahim nih. Apa nggak takut rugi kau Ibrahim? Setiap tahun kau kurban banyak-banyak begini? Enggak lah. Aku pula aku takut miskin. Orang Tuhanku maha kaya kok. Jangankan hartaku ini Ibrahim, jangankan hartaku ini, kata Ibrahim. Anak, kalau aku punya anak sekalipun, kalau anakku disuruh dikurbankan, ku kurbankan anakku itu kalau Allah perintahkan. Wah, bahasa kampanye, Pak. Bahasa kampanye gitu. Waktu Ibrahim nggak punya anak, jangankan harta, anakku nanti, kalau aku punya anak, anakku disuruh kurban, ku kurbankan kok. Kampanye. Kalau bahasa sekarang, Pak, kampanye. Setelah punya anak, disuruh menyembelih anaknya. Wih, nggak sanggup rupanya Ibrahim itu, Kiai. Sampai 3 kali masuk mimpi itu, sembelih anakmu Ibrahim. Ragu nih Kiai, ngomong sama Ismail. Panggilnya Ismail. Mari Nurin, apa cerita? Aku mimpi 3 malam nih berturut-turut. Apa itu ya? Disuruh Allah aku menyembelihmu. Cemana menurutmu ini? Mainkan lahar lagi. Yakin kau ini? Yakinlah. Sikit pun gak ada kau raguin. Sikit pun gak ada. Kan udah Allah yang perintahkan. Apalagi yang diragukan? Gaspol lah ya. Ah betul lah Il, betul. Oke. Hajar. Dipanggil istrinya. Iya Bang Im. Udah dengarkan aja ngapa. Coba mandikan anak kita Ismail, kasih mewangian, pakaikan baju terbaik untuk dia. Mau kemana kalian Bang? Ada undangan. Kemana? Sekupang. Udah tenang aja lah kau. Oke Bang. Di situ Hajar menyiapkan Ismail, Ibrahim menyiapkan pedangnya, Pak. Ya, tidur dulu. Orangnya yang di atas ini nyesalnya sebenarnya. Digosoknya samurainya, digosoknya pedangnya Ibrahim. Kenapa? Karena ini adab, Pak. Dan ini menjadi sunnah ketika menyembelih hewan kurban. Hati-hati kita ya. Menyembelih hewan kurban itu sunnahnya satu. Apa itu Ustaz? Tajamkan pedang, tajamkan pisau, tajamkan parang. Jangan pernah kau menyembelih hewan apapun, mau itu hewan kurban lembu, kambing, nyembelih entok, nyembelih itik, nyembelih ayam, ikan, pakai pisau parang yang tak tajam. Kenapa? Ini sunnah. Supaya apa? Semakin tajam, semakin cepat putus 2 urat leher di leher binatang. Ini sunnah, Pak. Supaya apa? Tidak terasa sakit. Yes, tarian. 2 kali tarian. Atas, bawah, atas. Atas, bawah. Terserah kau lah. Yang penting jangan menyilang. Selesai, Pak. Begitu putus 2 tarikan itu, selesai hewan itu. Tapi kalau nggak tajam, kan tersiksa hewan itu. Artinya apa? Tanpa kita sadari, Pak, agama kita ini ternyata punya aturan dan punya adab. Bukan hanya sesama manusia, tapi sesama hewan pun kita harus punya adab. Bukan hanya sama manusia, sama hewan pun kita suruh punya adab. Salah satu adabnya itu apa? Tajamkan pisaumu, tajamkan pedangmu ketika menyembelih hewan. Supaya apa? Cepat putus 2 urat lehernya.
Ini ada, inilah hebatnya kita ini Pak, agama Islam ini Pak, semua diatur. Dan insya Allah ini hanya didapatkan di agama Islam Pak. Maaf ini benar. Ya, saya nengok di YouTube Pak, orang sebelah, saya tengok YouTube itu, orang nyembelih lembu, kerbau, disetrum, jatuh lembu itu baru dipotong. Ada orang nyembelih, enggak, lehernya yang dipotong. Lubang knalpotnya dicucuk. B2 tahu? Babi. Ya benar Pak, itu besi dipanasin, ditusuk ke lubang knalpot, menjerit babi itu. Kalau bisa ditangkap babi itu, apa kata babi itu? Sebabi-babinya aku, lebih babi lagi kau, kata babi. Ya maaf, saya nengok di YouTube Bang. Ya bener. Maka Islam ini punya adab. Maka tajamkan pedang ini bagi penyembelih-penyembelih juleha, juru sembelih halal. Tolong perhatikan, juleha Pak, itu setiap tahun tempat kami selalu ada pelatihan juleha, juru sembelih halal. Ini Pak Iman, buat ini juleha-juleha di kecamatan Sekupang ini, ajak Pak Camarnya, Pak Camar, temanmu, kau jangan main handphone aja, dengar dulu ini. Ada ketua DPRD provinsi di sini, ajak untuk pelatihan juleha Pak, juru sembelih juleha. Udah, kalau udah lah. Jadi apa nggak salah orang menyembelih itu, biar enak dia. Kalau bisa, pisaunya pun sediakan Pak Iman. Nanti belinya sama aku, udah tenang aja. Namanya usaha Bang. Ini sunnah yang pertama. Makanya Ibrahim itu menajamkan pisaunya. Yang kedua, Ismail itu sebelum disembelih Pak, Ismail ngomong sama Ibrahim, ayah, syarat yang kedua setelah kau tajamkan pedangmu, ayah, yang kedua, hadapkan aku ke kiblat ayah. Oke, dihadapkan ke kiblat. Maka jadi sunnah kita kalau menyembelih hewan ternak diarahkan kepada kiblat. Bismillah, jangan sampai habis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kan artinya dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nanti begitu kau baca Bismillahirrahmanirrahim, kambing itu bercakap, Allah aja maha pengasih penyayang, kau sembelih pula aku, kata kambing. Bismillah. Nih, maka hadapkan kepada kiblat. Ini adab Pak. Yang ketiga, apa kata Ismail? Ayah, sebelum kau sembelih aku, copot jubahku ayah. Aku kan pakai jubah ya. Copot jubahku, bersihkan aku, kasih aku wangi-wangian, baru kau sembelih. Tapi copot jubahku. Kenapa? Karena supaya nanti ibu kalau nyariin bilang aku hanyut di sungai, jadi nggak ada bercak darahnya. Dan ini jadi tradisi Pak. Di Aceh ini jadi tradisi. Makanya hewan-hewan kurban itu Pak, sebelum dia dibawa ke tempat pemotongan, dibawa ke lapangan untuk disembelih, itu di Aceh itu masih ada adat. Misalnya besok mau disembelih, sorenya itu lembunya dimandikan dulu, kambingnya dimandikan dulu, dibersihkan dulu. Boleh ini Ustaz? Boleh, tapi hukum adat selagi tidak menyalahi hukum syariat gas. Dibersihkan kambing tuh, dibersihkan lembu tuh, setahun sekali lah yang punya lembu mandi sama lembunya. Udah bersih lembu tuh, udah bersih sapi tuh, udah bersih kambing tuh, baru dibawa. Ini syarat. Oke, syarat semua sudah terpenuhi. Ibrahim mulai menghunuskan pedangnya. Tidak sanggup Ibrahim nak menyembelih Ismail itu Bang.
begitu pedang mau sampai ke leher Ismail, Allah cepat-cepat panggil Jibril. Jibril, cepat tukar Ismail itu dengan seekor kibas. Siap. Gercep, gerak cepat. Jibril langsung tukar Ismail dengan seekor kibas. Begitu muncrat darah tuh, dibuka matanya sama Ibrahim. Ya Allah, ternyata yang disembelihnya bukan leher Ismail, tapi leher seekor kibas. Disitulah Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ternyata inilah yang sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ternyata puncak rasa syukur seorang hamba itu kepada yang maha menciptakan, kepada Tuhannya, kepada Allah itu bukan lagi alhamdulillah, tapi Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tidak masuk di akal yang dibaringkan Ismail tapi yang disembelih adalah seekor kibas? Kan di luar nalar kita ini. Betul apa ya? Betul apa ya? Maka puncak kenikmatan ketika kita dapat, jangan lagi alhamdulillah, tapi Allahu Akbar. Gitu. Amalkan ini, insya Allah berkah. Amin. Amin. Maka hidupnya begitu. Jangan pelit kita sama harta, karena itu jadi jalan jembatan kita untuk mempercepat kita masuk ke dalam surganya Allah. 11:30. Aku tadi ceramah jam 11. Sikit lagi ya Kiai ya. Oke, tak tolong aku, pesawatku jam 1 ya. Nanti kalau mau panjang undang lagi lah ya. Maka dengan harta kita ya tolong agama Allah ya. Kallabal la tukrimunal yatim. Ini yang pertama, jangan pelit awak sama anak yatim. Titipan ini semua Bu. Harta kita titipan ya Bu ya. Kacamata yang ibu pakai itu, kacamata yang bulat-bulat macam kaca spion tuh. Ibu tinggalnya nanti kecil. Ya, ibu pengajian ini kalau pengajian kacamatanya besar-besar kali macam kaca spion nih lah. Bajunya kompak, padahal ngangsur semuanya itu. Ya Allah, ya Allah. Oke. Ini titipan semua, jangan sombong dengan titipan Allah. Allah mudah dengan sewaktu-waktu untuk mengambilnya dari kita. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Setelah peduli sama anak yatim Bapak Ibu, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jangan lupa sama orang miskin. Sama orang miskin jangan lupa. Jangankan masuk ke surga, cium bau surganya saja Allah tidak akan pernah kasih sama kita. Kalau kita tidur mendengkur dalam keadaan perut kenyang, tapi tetangga kita tak tidur karena menahan rasa lapar. Makanya Umar bin Khattab itu Pak, beliau setiap rakyatnya udah tidur, tengah malam Umar bin Khattab dibukanya Baitul Mal, diambilnya gandum 1 karung, dibawanya daging, disiapkannya uang dirham tuh Pak. Keliling dia, mana yang orang miskin itu diantarkannya langsung. Nggak pakai ajudan Pak Wagub, diangkat sendiri. Mau dibantu sama ajudannya, sinilah aku bantu wahai Amirul Mukminin. Ini presiden loh Pak, presiden. Presiden ini Pak, Pak Kadis, presiden. Pak Camat, presiden ini. Presiden aja seorang Umar bin Khattab, kepala negara, dia nggak gengsi Bapak. Artinya apa? Umar itu sadar dia pelayan masyarakat. Dia jadi pemimpin karena dipilih sama masyarakat. Hari ini orang-orang hebat jadi pemimpin karena dipilih masyarakat. Maka jangan kecewakan masyarakat. Betul? Betul? Pemimpin itu harus gitu, harus siap dilantak kalau sudah dilantik. Kalau nggak siap dilantak, nggak usah mau dilantik Bos. Simple guys.
Umar bin Khattab yang kepala negara loh. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, kepala negara, pemimpin umat Islam, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kedua. Gayanya tetap tawaduk, Pak. Gayanya tetap bersahaja. Hebat nggak Umar itu, Pak? Sampai nggak kenal rakyatnya kalau itu Umar, saking kan sederhananya. Mana, Pak? Oh ya. Ya. Artinya apa? Umar saja sampai nggak ditandai rakyatnya kalau dia pemimpin negara. Maka hari ini kita yang punya jabatan, tolong jangan sopatin kali lah kita. Iya. Bergaya aja lah sesuai dengan jabatan kita. Hidup ini bergaya sesuai dengan kapasitas kita aja. Kalau bahasa simpelnya bergaya lah sesuai kemampuan kita aja. Nggak usah hidup ini banyak gaya kali. Kalau hidup bergaya lebih besar pasak daripada tiang, itulah yang setengah mampus nanti, Bu. Itulah kena pinjaman online. Betul ya? Ada orang sini kayak gitu? Ada? Datang orangnya? Jangan hidup kayak gitu. Hidup ini bergaya seadanya aja, sesuai kemampuan, sesuai jabatan. Jangan awak lurah tapi gaya awak macam eselon 2. Meremaskanlah batang leher kau ya. Ini lurah sana ya, lurah sana, bukan lurah sini, lurah sana. Lurahnya dia, tapi gayanya macam eselon 2. Ada kayak gitu, ada Ustaz. Supaya apa? Dibilang orang hebat. Biasa aja kita ini. Aku biasa aja. Viral aku biasa aja. Kata orang, ya Ustaz sombong, bukan sombong ya. Viral di dunia ini seberapa kali sih? Ya benar ya, Bu ya. Makanya aku biasa aja. Jangan sampai kita punya sifat sombong. Nauzubillah min dzalik. Bergaya sesuai kemampuan. Jangan awak lurah gaya macam eselon 2. Ada orang gitu, Pak, supaya dapat pujian. Nongkrong di kafe, minum kopi, Pak. Bawa iPhone 3 biji, iPhone itu dijejerkan di meja dia itu. Nih 3 biji iPhone. Orang kata, wah iPhone 3 biji, kata dia. Tapi minta hotspot. Ya kan seleb kali nih orang kayak gini. Betul? Iya, jijik kali. Gak usah gitu lah. Hidup nih gaya seadanya aja. Ya Umar bin Khattab seorang presiden aja kok datengin rakyatnya yang susah, ngangkat gandum, ngangkat daging sendiri, Pak, dipanggul. Itu pun ketahuannya pas meninggal Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab tuh ditengok pundaknya biru. Orang yang memandikan melihat, jemaah lain melihat, bertanya-tanya, ada apa dengan pundak Umar? Kenapa biru pundaknya? Ajudan pribadinya menjawab, Pak, kalian tahu apa? Umar itu di saat tengah malam kita tertidur, kalian tertidur, dia selalu berangkat ke Baitul Mal, diambilnya gandum, diangkatnya daging, diantarkannya sendiri ke rumah orang miskin. Cuman apa lagu? Sanggup? Dengan cerita sanggup, baru dengan ceramah 1 jam tak berapa kali gaya duduknya udah cerita. Masa iya loh, bukannya kau yang jadi tukang angkatnya, kata Umar. Aku mau bantuinya, dimarahnya. Ini, Pak, artinya apa? Orang yang peduli dengan orang miskin, doanya orang yang kita bantu orang-orang susah itu, itulah yang memudahkan urusan kita. Bisa jadi hari ini wakil-wakil rakyat, pemimpin yang duduk di depan kita, hari ini bapak-bapak duduk, bisa jadi karena ada kebaikan bapak-bapak sama orang yang susah, lantas mereka mendoakan bapak-bapak untuk menjadi pemimpin di kepulauan Riau. Amin. Ya benar Ustaz. Amin. Lambat kan diangkat tangan. Angkat tangan aja lama, apalagi ngangkat gandum ke rumah-rumah orang. Makin tak yakin aku, gimana lagi? Allah Akbar, ya Allah. Maka hari ini
doa orang-orang yang kita tolong itu, orang-orang susah pula yang bisa membuat kita bahagia dunia akhirat itu, insya Allah. Jadi persingkat saja. Yang ketiga yang menyebabkan orang bahagia dunia akhirat, hidupnya diberkahi Allah apa? Wala ta'kuluna turusa aklan lamma. Hidupnya tak pernah berebut harta dengan cara yang zalim. Ada harta tapi direbut dengan cara yang zalim, ini nggak berkah ini. Maka jangan pernah kita suka mengambil yang bukan hak kita atas orang lain dengan cara merampas. Kalau nggak ikhlas dia, luar biasa doanya itu, nggak akan berkah hidup kita. Ini hati-hati ya bunda ya, bunda, hati ya. Perkara warisan jangan kau suka merebut secara paksa. Ada hukum yang mengaturnya, jelas. Namanya hukum faraid. Ini yang mengatur hukumnya. Makanya anak-anak kita sengaja dimasukkan pondok pesantren Darul Hikam, supaya apa? Nanti mereka keluar dari sini, ketika ada orang yang recok tentang pembagian warisan, mereka lah yang akan menengahi. Amin. Masukkan anak kita ke Darul Hikam, supaya apa? Tahu kitab-kitab itu. Betul? Betul nggak? Jangan awak berebut warisan itu dengan cara yang zalim. Awak dengan cara yang zalim, berkah tak dapat si mayit yang meninggalkan warisan. Kasihan. Kasihan ah. Jangan kau pikir orang banyak warisan itu makin tenang. Makin sulit dalam kubur tuh kalau nggak dibagi-bagi. Apalagi membaginya dengan cara yang zalim. Maka aku jadi orang ini, cita-citaku satu aja. Aku jadi orang kaya, tapi ketika mati aku tak meninggalkan warisan. Ini baru paten. Orang kaya tapi nggak meninggalkan warisan. Lu kok bisa Ustaz? Bisa. Ya benar Pak. Ini aku mulai sekarang itu sudah kususun itu. Aku mati jadi orang kaya tapi nggak ada warisan yang kutinggal. Jadi gimana caranya itu Ustaz? Semua hartaku kubuat atas nama biniku. Gimana Pak Ketua DPRD? Ada nyanyi kayak gitu? Alah. Pak Wagub gimana? Sanggup? Ini hanya laki-laki yang teruji yang berani, bos. Kalau saya buat kok nama istri saya. Tanya istri gue. Semua saya buat nama istri saya. Serius Pak. Mobil nama istri. Utang nggak ada. Jangan fitnah Ustaz. Ustaz ini. Semua saya buat nama, harta saya nama istri saya, mobil nama istri, rumah saya buat nama istri, ada tapak-tapak lahan di mana tuh saya buat nama istri saya. Serius Pak. Kenapa Ustaz buat? Ustaz takut sama istri? Oh tidak. Jadi kenapa Ustaz nekat Ustaz buat nama istri Ustaz semua? Karena itu warisan dari mama dia. Makanya nama dia, kalau aku yang enak hati dia. Maka hari ini Kiai Lukman dah serius dia. Dalam hatinya setan gaya saya. Gimana Kiai? Cocok? Maka hari ini awak jangan suka merampas yang bukan hak kita. Allah cabut keberkahan, nggak akan bahagia kita dunia akhirat. Dunia kita merana, akhirat kita sengsara. Na'udzubillah. Yang ketiga, yang keempat terakhir. Apa yang keempat terakhir? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kita terlalu cinta kepada dunia ini melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan cintanya kita ini lebih besar kepada dunia dibandingkan cinta kita kepada akhirat. Kenapa Ustaz? Kalau sudah manusia terlalu cinta kepada dunia, dia akan lupa kalau dia akan kembali kepada akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai kita jadi manusia yang cinta dunia, takut akan kematian. Mari sama-sama kita luruskan niat. Mau siapapun kita hari ini, apapun status sosial kita hari ini, suatu saat kita akan kembali ke asal kita. Dari mana? Kita min sulalatin min tin, dari tanah, maka akan kembali kepada tanah. Maka hari ini jangan terlalu cinta-cinta kali sama dunia, biasa-biasa saja. Karena suatu saat secinta-cintanya kita dengan yang kita cintai, kata Jibril kepada Rasulullah, wahbib masyikta fa innaka majziyum mufariku. Jangan kau terlalu cinta kepada yang kau cinta Muhammad, karena suatu saat kau pasti akan berpisah dengan yang kau cinta. Jangan cinta-cinta kali, biasa aja kita.
slow-slow aja hidup nih guys. Ya Bu ya. Kenapa? Nanti kita tak tahu arah jalan pulang ke asal kita. Na'udzu. Maka kata Allah, untuk mendapatkan berkah dunia akhirat, sukses dunia dan akhirat, Allah sudah ngasih bocoran sama kita. Ada berapa kuncinya? Ada 4. Pertama apa tadi? Kalla bal la tukrimunan yatim. Jangan lupa sama anak ya. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil. Jangan lupakan orang miskin. Yang ketiga, wala ta'kuluna turasa aklan lama. Jangan kita berebut warisan, berebut harta dengan cara yang zalim, merampas yang bukan hak kita. Na'udzu. Yang keempat, jangan terlalu cinta kali kita pada dunia, nanti kita akan lupa kepada akhirat. Mudah-mudahan yang 4 ini Bapak Ibu bisa jadi nasihat buat al-fakir yang menyampaikan, dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Insya Allah ini jadi oleh-oleh ya Bapak Ibu ya. Bisa diamalkan ya insya Allah. Itu saja barangkali Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD Provinsi Kepri. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Sebenarnya saya ingin lama-lama di sini, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Insya Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau saya tanya, pengen nggak saya rajin kemari? Pengen nggak saya sering kemari? Pengen nggak saya kemari lagi? Pengen nggak yang kuat? Pengen nggak? Dengar Pak Wagub, Pak Ketua DPR, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara masyarakat. Allahu Akbar. Terima kasih, mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ila liqa ma'as salamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.